Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keanekaragaman sumber daya hayati perairan dan peran mikrobiologi sumber daya perairan. Lalu untuk anggotanya sendiri yaitu ada saya, Akmar Jariskula, lalu yang kedua ada Seli Monika Mutiara Abdullah, yang ketiga ada Alvira Rizky Rahmadia, yang keempat ada Halifia Rahmadiawan, yang kelima ada Rozak Akbar Jatikusuma, yang keenam ada Eka Putri Rahayu, dan yang ketujuh ada Faik Azim Arfiansyah. Lalu untuk yang pertama yaitu perairan alami. Pada perairan alami terdapat beberapa bagian, antara lain yang pertama yaitu air atmosfer. Air atmosfer ini dimaksudkan adalah air yang terdapat dalam awan yang kemudian turun menjadi air hujan, hujan es ataupun salju. Lalu yang kedua yaitu air permukaan. Air permukaan di sini dimaksudkan yaitu suatu kumpulan air seperti danau, sungai, rawa, dan laut. Lalu yang ketiga ada air yang terdapat di bawah permukaan tanah. Dan yang keempat yaitu ada organisme. Organisme sendiri merupakan penghuni perairan alami asli atau penghuni sementara yang hidup melalui udara, tanah, ataupun industri rumah tangga. Kemudian ekologi mikroba air dari atmosfer. Air yang berasal dari atmosfer akan turun menjadi hujan, salju, ataupun hujan es. Pada saat air turun, air hujan berkumpul dengan partikel debu, gas terlarut, dan mikroorganisme. Mikroorganisme dari atmosfer atau udara memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelimpahan dan diversitas sistem perairan. Kemudian ekologi mikroba perairan permukaan. Perairan tawar terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem lotik atau air mengalir yang dapat dicontohkan seperti sungai, dan sistem lentik atau air tergenang yang dapat dicontohkan seperti danau. Danau sendiri memiliki aliran yang berakhir di sungai ataupun kehilangan air karena penguapan atau rembesan bawah tanah. Lalu lahan basah atau yang biasa disebut juga dengan wetland merupakan lahan yang terendam air sementara atau permanen seperti rawa air tawar, rawa air asin, hutan rawa, dan lain sebagainya. Kemudian tanaman yang hidup di lahan basah atau wetland dapat beradaptasi dengan kondisi tanah jenuh dan salinitas. Air tanah sendiri merupakan cadangan penyimpangan air tanah yang ada di bumi dan dapat terkontaminasi oleh bahan kimia seperti tumpahan sampah, penggunaan pupuk, dan pestisida. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keragaman mikroorganisme pada suatu perairan. Faktor pertama adalah nutrisi. Nutrisi sendiri merupakan bahan organik yang terkandung dalam suatu perairan. Contohnya adalah nitrat dan juga ortofosfat. Kemudian faktor berikutnya yang memiliki pengaruh terhadap keberagaman mikroorganisme adalah pH, yaitu derajat keasaman pada suatu perairan. Yang ketiga adalah kadar oksigen pada perairan tersebut, yang meliputi DO atau dissolved oxygen, BOD atau biological oxygen demand, dan juga COD atau chemical oxygen demand. Kemudian faktor berikutnya adalah cahaya matahari. Faktor kelima yaitu kedalaman perairan yang mempunyai kaitan yang cukup erat dengan faktor sebelumnya yaitu cahaya matahari, dan faktor terakhir adalah temperatur atau suhu yang dimiliki oleh perairan tersebut. Selanjutnya bakteri air tawar. Bakteri pada air tawar sebagian besar memiliki sifat heterotropik, planktonik, atau tektonik. Kemudian sifat bakteri yang berada di permukaan air yaitu gram negatif serta dalam bentuk koloni berbentuk batang. Adapun sifat bakteri bentik umumnya adalah gram positif, pembentuk spora, dan berbentuk kokus serta pleomorfik. Beberapa bakteri dianggap sebagai pengganggu air minum. Hal ini disebabkan karena bakteri tersebut menyebabkan bau, rasa, atau kekeruhan pada air yang digunakan sebagai sumber air minum bagi makhluk hidup. Sedangkan untuk bakteri besi, dia menarik zat besi dalam lingkungan, kemudian akan menyebabkan warna semburat kemerahan dalam air. Nah, apabila ada orang yang masuk ke dalam air tersebut, maka warna semburat kemerahan tersebut akan meninggalkan jejak pada pakaian yang digunakan.
Untuk jenis-jenis bakteri air tawar sendiri ada berbagai macam. Ada dari kelompok deflorescent, ada dechromogenic bakteri, kemudian ada coliform group, proteus group, non-gas forming, non-chromogenic, non-spore forming rods, aerobic spore forming, dan berbagai macam jenis bakteri lainnya yang berada di perairan air tawar. Bakteri belerang pada air tawar. 1. Bakteri belerang memiliki dua jenis yang berbeda, yakni fotosintetik dan non-fotosintetik. Bakteri belerang berjenis fotosintetik mampu memproduksi H2S yang berakibat nimbulnya bau pada air minum. Selanjutnya, bakteri belerang berjenis non-fotosintetik, yakni tidak memberikan warna pada air seperti Thiobacterium yang menyimpan belerang pada bagian tubuh dari luar sel, atau Macromonas yang tidak memiliki kandungan CaCO3 dan belerang, serta Thiophyllum. Thiobacterius thioxidan mampu mengoksidasi thiosulfat menjadi belerang dan berubah lagi menjadi asam sulfat. Sedangkan H2SO4 dapat menimbulkan munculnya korosi pada sistem pipa. Selanjutnya, jamur. Jamur merupakan mikroba heterotrop yang memiliki densitas rendah daripada mikroorganisme lain. Jamur bersaing dengan bakteri dan Archaeobacteria untuk mendapatkan bahan organik. Kelimpahannya yang rendah menjadi indikator tidak mampu melakukan persaingan yang baik dengan mikroorganisme lain. Jamur dapat tumbuh secara melimpah di masa tanaman yang telah mati dan membusuk yang mengambang di atas air. Jamur atau kapang air tawar. Jamur air tawar bersifat terestrial dan akuatik. Sebagian besar jamur yang hidup di air adalah Phytomycetes. Ini kelompok jamur Aciomycetes, Basiomycetes, dan Hippomycetes. Phytomycetes bersifat zoosporas-motil, saprofit atau parasit pada organisme lain di air tawar. Jamur pada air tawar telah dicatat ditemukan sebanyak 600 jenis yang berasal dari wilayah beriklim subtropis. Kemudian klasifikasi jamur mitosporik aeroakuatik Hippomycetes. Pada klasifikasi ini menghasilkan miselium dalam substrat di bawah air, kemudian menghasilkan conidia jika tumbuh di lingkungan udara yang lembab. Pada klasifikasi ini terdapat di air menggenang ataupun aliran air yang lambat. Daun yang terendam dan substrat berkayu dalam kondisi air semi-aerob merupakan tempat tumbuhnya hifa vegetatif. Kemudian Dematiaceae dan Hyalin Hippomycetes dan Coelomycetes. Berklasifikasi ini menghasilkan conidia namun tidak khusus beradaptasi pada lingkungan perairan ataupun akuatik, terdapat pada tanaman yang busuk. Kemudian algae. Algae merupakan organisme perairan tawar ataupun laut. Algae juga ditemukan dalam jumlah yang besar pada perairan. Pada air minum sering ditemukannya algae, yaitu blue-green algae. Blue-green algae dapat membahayakan bagi yang mengonsumsinya, seperti dapat beracun dan menghambat proses filtrasi dalam pemurnian air. Jenis algae yang membahayakan yaitu Microcystis aerogenesa, yang mana dapat beracun bagi manusia dan hewan. Kemudian Apanozomenon flosaceae dan Anabaena circinalis yang dapat menghambat proses filtrasi pemurnian air. Kemudian Cyanobacteria merupakan bakteri yang menghasilkan oksigen yang memanfaatkan karbon dioksida pada air. Cyanobacteria berukuran 1 hingga 100 mikrometer dan terdapat di semua habitat akuatik. Cyanobacteria dapat berdampak pada kualitas air karena cenderung meningkat pada lingkungan eutrofik. Kemudian ada virus. Virus merupakan organisme yang melimpah di laut. Dikatakan melimpah karena dalam 1 mililiter air laut terdapat hingga 10⁻⁷ virus. Kemudian virus adalah penyebab utama kematian bakteri sehingga mempengaruhi karbon dan nutrisi perairan. Bakteri dalam sebuah perairan tugas utamanya adalah sebagai dekomposer. Maka jika tidak ada bakteri, tidak akan ada yang bertugas sebagai dekomposer. Maka kandungan karbon dalam perairan akan meningkat dan nutrisi akan semakin menurun. Kemudian yang ketiga ada virus menjadi agen yang mempertahankan intraspesies mikroalga. Kemudian ada archaea. Archaea banyak hidup di lingkungan ekstrim. Contohnya adalah di perairan anaerobik, lingkungan bersalinitas tinggi, laut dalam, dan lain sebagainya. Ada 2 contoh archaea di sini. Yang pertama ada Euryarchaeota. Gambarnya dapat dilihat di dalam slide.
Yang kedua ada Crenarchaeota yang dibahas lebih lanjut nanti. Kemudian kita masuk dalam mikroorganisme air laut, yaitu yang pertama ada bakteri. Sebagian besar bakteri termasuk dalam filum Proteobacteria. Contohnya adalah Escherichia dan Salmonella. Contohnya gambar bisa dilihat di dalam slide. Sebelah sini gambar yang pertama ada Escherichia, kemudian sebelahnya ada gambar Salmonella. Kemudian dari filum Cyanobacteria terdapat dua genus yang dominan, yaitu Synechococcus dan Prolorococcus. Mengapa dikatakan dominan? Yaitu karena bakteri Synechococcus dan Prochlorococcus berperan lebih dari 50% dari total fotosintesis di laut. Maka dari itu dua bakteri ini disebut dominan dalam suatu perairan. Mikroorganisme yang kedua adalah Archaea. Ada dua kelompok Archaea sebagai mikroorganisme laut, yaitu Eurarchaeota dan Crenarchaeota. Eurarchaeota merupakan salah satu filum Archaea. Eurarchaeota dapat hidup pada lingkungan yang ekstrim. Eurarchaeota sendiri memiliki tiga jenis, yaitu metanogen, hipertermofilik, dan hipotermifilik. Crenarchaeota juga merupakan filum Archaea. Crenarchaeota tersebar di habitat yang sangat panas atau sangat dingin seperti air mendidih dan air beku. Crenarchaeota atau biasa disebut sebagai Thermoproteota. Selanjutnya adalah jamur. Jamur yang merupakan mikroorganisme laut diantaranya adalah Picomycetes, Ascomycetes, Deuteromycetes, dan Basidiomycetes. Picomycetes adalah jamur yang tidak memiliki hifa yang melekat. Ascomycetes adalah jamur yang memiliki spora yang ada di dalam kantung. Deuteromycetes adalah kelompok jamur yang tidak sempurna, sedangkan Basidiomycetes adalah jamur yang mempunyai basidium. Jamur dapat melekat pada benda mati atau hidup sebagai suatu parasit pada makhluk hidup. Jamur ada yang berada pada zona atas aliran pasang surut seperti Aegialus grandis dan yang ada di hilir pasang surut seperti Trichocladium acrasporum. Yang keempat adalah algae. Algae sebagai mikroorganisme air laut dapat berfungsi sebagai sumber makanan. Yang termasuk algae di lingkungan laut diantaranya adalah green algae, brown algae, red algae, dan blue-green algae. Ada juga Phytoflagellata, yaitu alga yang memiliki sifat motil dengan flagella. Yang terakhir ada protozoa. Protozoa sendiri adalah suatu kelompok yang dapat ditemukan di lingkungan laut kecuali sporozoa. Protozoa yang ada di lingkungan laut diantaranya adalah Sarcodina, Flagellata, Suctoria, dan Ciliata. Sarcodina atau Rhizopoda contohnya adalah amoeba. Flagellata adalah protozoa yang memiliki alat gerak berupa flagel atau rambut cambuk. Contoh dari Suctoria adalah Sphenophyra. Ciliata adalah protozoa yang memiliki alat gerak silia atau rambut getar. Mikroorganisme air laut selanjutnya yaitu virus. Virus bersifat merugikan dan menguntungkan terhadap kehidupan di laut. Beberapa virus menyerang dan membunuh plankton, menghilangkan dasar rantai makanan laut, dan pada saat yang sama, plankton yang mati dapat menjadi sumber karbon untuk kehidupan laut lainnya. Lalu distribusi virus mengikuti kelimpahan relatif mikroorganisme di sepanjang air laut. Virus juga memiliki peran penting dalam pangan organisme laut karena ketika mereka melisiskan inang, mereka melepaskan bahan organik terlarut dan bahan organik partikulat. Selanjutnya, virus juga berkontribusi pada transfer gen antar organisme laut. Selanjutnya adalah plankton. Plankton merupakan organisme terapung, menghuni air laut dan samudra dan juga air tawar. Sebagai produsen dalam jaring makanan sistem perairan. Lalu, berdasarkan ukurannya, plankton dikelompokkan menjadi fitoplankton, phytoplankton, nanoplankton, dan mikroplankton. Selanjutnya adalah peran mikroba di perairan. Yang pertama sebagai penunjuk kualitas air, seperti perifiton, mikrobentos, makrobentos, makrofiton, nekton, dan plankton. Lalu sebagai bioremediasi, merupakan penguraian limbah organik atau polutan secara biologi dengan memanfaatkan mikroba untuk menurunkan kadar amonia atau nitrit, sehingga kualitas air meningkat, seperti dilakukan oleh Nitrosomonas dan Nitrobacter,
mendegradasi minyak oleh Marinobacter, Oceanobacter, Bacillus, Pseudomonas, Pycnobium, dan Rhodobacter. Lalu pendegradasi plastik seperti Pseudomonas, Bacillus, Rhodococcus, dan Brevibacillus. Lalu selanjutnya adalah biokontrol, merupakan pemanfaatan musuh alami sebagai pengendali populasi hama yang merugikan. Bakteri Pseudoalteromonas undina mampu menekan munculnya serangan Baculolik virus dan Iridovirus, penyebab kerusakan epitel pada udang. Lalu selanjutnya sebagai pemacu pertumbuhan. Pemupukan dengan organik atau hayati berbasis mikroba merupakan upaya untuk memacu perkembangan mikroba yang antagonistik terhadap patogen. Lalu selanjutnya sebagai pakan alami. Seperti misalnya ukuran kecilnya ada Chlorella, Spirulina, Tetraselmis, Cytoceros, lalu ukuran besarnya ada Rotifer atau Brassionus sp, ada Cladocera, yaitu Moina dan Daphnia, dan Crustacea, yaitu Artemia. Lalu selanjutnya sebagai probiotik. Mikroba yang ditambahkan pada substrat yang bersifat menguntungkan bagi inangnya karena yang pertama memodifikasi komunitas mikroba, lalu menekan pertumbuhan bakteri patogen, memperbaiki nilai nutrisi pakan, memperbaiki kualitas lingkungan, dan meningkatkan respon imun.